Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulkarnain sebagai dosen mata kuliah pengantar ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kijadi, NIM 20222117. Di sini saya akan mempresentasikan dinar dirham dalam ekonomi Islam. Sejarah uang dirham dan dinar. Para ahli ekonomi modern setuju bahwa penciptaan mata uang merupakan peristiwa yang sangat signifikan dalam sejarah ekonomi umat manusia. Dalam pandangan ahli ekonomi, fungsi sebagai media pertukaran merupakan yang paling penting. Sebagaimana pernyataan Crowell lagi, uang harus difungsikan sebagai alat pengukur nilai, medium pertukaran, dan simpanan kekayaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi uang adalah pertama sebagai alat tukar atau sehingga dengan uang bisa ditentukan nilai dari suatu transaksi. Ibnu Taimiyah mengatakan fungsi uang adalah atman, jamaknya taman, adalah harga atau suatu yang dibayarkan sebagai pengganti harga, dimaksudkan sebagai alat tukar dari nilai suatu benda. 7 waktu sebelum Adam Smith menulis buku The War of Nations, seorang ulama bernama Abu Hamid Al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan fungsi uang adalah sebagai alat untuk perancangan pertukaran dan menetapkan nilai wajar dari pertukaran tertentu. Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat memproyeksikan semua warna. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga dinasti Utsmaniyah, hanya dikenal uang emas dan perak. Uang kertas tidak dikenal sama sekali. Sebenarnya mata uang ini dibentuk dan dicetak oleh kekaisaran Romawi. Kata dinar berasal dari kata dinarius, bahasa Romawi Timur, dan dirham berasal dari kata dirma, bahasa Persia. Kemudian bangsa Arab mengadopsinya untuk dijadikan sistem mata uang mereka. Dan sepanjang kehidupan Nabi SAW tidak pernah merekomendasikan perubahan ataupun suatu mata uang. Artinya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan praktek ini. Pendapat ulama mengenai dinar dirham sebagai alat tukar. Dirham walaupun tidak ada pendapat yang menjelaskan tentang keharusan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam transaksi, tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa untuk mencetak mata koin haruslah dengan nilai sebenarnya atau sesuai dengan nilai intrinsiknya agar tidak terjadi kezaliman. Karena dengan adanya satuan tukar yang tidak sesuai dengan nilai intrinsik, kadang-kadang pemerintah bisa membatalkan mata uang koin tertentu dan mencetak jenis mata uang lain untuk penduduk. Itu akan merugikan orang-orang yang memiliki uang karena jatuhnya nilai mata uang yang lama. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa beliau membolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak, asalkan pemerintah menyatakan sebagai alat bayar resmi. Dalam pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya, karena masyarakat menerima tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak di dalamnya. Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakan uang standar emas perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah. Kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuasaan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Dari pendapat ketiga ulama di atas bahwa gambaran umum dari mereka memang tidak ada yang mengharuskan adanya ketetapan untuk menjadi satuan mata uang dinar dan dirham untuk dijadikan sebagai alat tukar. Tetapi standar dari nilai uang haruslah didasarkan pada standar emas dan perak, sehingga nilai uang itu tidak berubah. Perkembangan dinar dan dirham di Indonesia. Sejak abad ke-14 nenek moyang kita telah akrab dengan kedua jenis mata uang ini. Dinar dan dirham pernah mendominasi pasar-pasar sebagian besar Nusantara, antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Goa, dan Kepulauan Maluku. Sejak tahun 1992, kalangan cendekiawan telah mengupayakan pemakaian kembali dinar emas dan dirham perak bersama-sama dengan fulus, baik untuk keperluan pembayaran zakat maupun bermuamalah. Sejak 2002, dinar emas dan dirham perak juga telah mulai beredar digunakan oleh kaum muslimin di Indonesia. Meski masih dalam skala terbatas, penerapan kembali dinar emas dan dirham perak telah membuka pintu-pintu bagi pengamalan kembali sebagai sunnah Nabi yang dalam waktu 1 abad terakhir ini telah hilang.
Di Indonesia saat ini dinar dan dirham hanya diproduksi oleh Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk. Hanya perusahaan tersebut yang secara teknologi dan penguasaan bahan mampu memproduksi dinar dirham dengan kadar dan berat sesuai dengan standar dinar dan dirham Rasulullah. Standar kadar dan berat ini pun tidak hanya disertifikasi oleh nasional oleh Komite Akreditasi Nasional KAN, tetapi juga oleh lembaga sertifikat logam mulia internasional yang sangat diakui, yaitu London Bullion Market Association (LBMA). Seperti di awal Islam yang menekankan dinar dan dirham pada berat dan kadarnya, bukan pada tulisannya atau jumlahnya, ukuran atau bentuk keping, maka berat dan kadar emas untuk dinar serta berat dan kadar perak untuk dirham. Produksi logam mulia di Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk kita sebagai dinar dan dirham Islam sekarang. Sekian dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.